Pada suatu masa ketika tanah Jawa masih dipenuhi cahaya para wali dan suara azan baru mulai menggema di pelosok desa, beredar bisikan yang membuat banyak ulama dan santri merasa gelisah. Bisikan itu bukan tentang perang, bukan pula tentang kekuasaan, melainkan tentang ilmu-ilmu yang terlalu dalam untuk disampaikan kepada sembarang orang. Ilmu yang diyakini mampu mengubah cara manusia memandang Tuhan, diri, dan dunia. Di balik bisikan itu, dua nama terus disebut dengan nada berbisik dan hati-hati, Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung. Syekh Siti Jenar dikenal bukan sebagai penentang agama, melainkan sebagai pencari kebenaran yang melangkah terlalu jauh ke kedalaman makna. Ia tidak puas hanya dengan hukum lahiriah dan ibadah formal. Ia menelusuri hakikat wujud manusia, mempertanyakan batas antara hamba dan Tuhan, serta menyingkap rahasia keberadaan dengan cara yang tidak mudah diterima oleh masyarakat awam. Ajarannya menyebar secara senyap, dari satu murid ke murid lain, dari satu laku batin ke laku berikutnya, hingga akhirnya sampai ke telinga para wali besar. Sementara itu, jauh dari pusat kekuasaan spiritual, hidup Syekh Jangkung, seorang ulama pengembara yang dikenal memiliki karomah luar biasa. Ia tidak menulis kitab tebal, tidak pula mengajar di padepokan besar, tetapi ajarannya hidup dalam kisah-kisah lisan. Ia berbicara tentang kesadaran, tentang keikhlasan total, dan tentang penyerahan diri yang melampaui rasa takut terhadap surga dan neraka. Banyak yang menganggapnya wali tersembunyi, namun sebagian lain melihatnya sebagai sosok berbahaya karena ilmunya terlalu bebas dari batas-batas formal. Pada masa itu, para wali songo sedang berada di puncak peran mereka dalam menata kehidupan umat. Mereka memahami bahwa masyarakat Jawa baru saja beralih dari keyakinan lama menuju Islam. Fondasi iman masih rapuh, dan kesalahan kecil bisa berakibat besar. Di tengah kondisi itulah, ajaran-ajaran yang terlalu dalam dianggap berisiko, bukan karena salah, tetapi karena belum waktunya. Maka terjadilah sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ilmu-ilmu tertentu mulai disaring, disimpan, bahkan disembunyikan, bukan untuk dimusnahkan, melainkan untuk dijaga. Para wali percaya bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan sekaligus. Ada kebenaran yang hanya boleh diwariskan kepada jiwa-jiwa yang telah matang secara batin. Namun, rahasia tidak pernah benar-benar bisa dikubur selamanya. Nama Syekh Siti Jenar terus hidup dalam perdebatan. Dianggap sesat oleh sebagian, dimuliakan oleh sebagian lain. Nama Syekh Jangkung terus disebut dalam doa-doa tersembunyi. Diyakini masih menjaga tanah Jawa dalam senyap, dan di antara keduanya, terbentang satu pertanyaan besar yang belum pernah benar-benar terjawab. Ilmu apa sebenarnya yang dianggap terlarang itu? Episode ini hanyalah pembuka, sebab semakin dalam kisah ini diselami, semakin jelas bahwa yang disebut ilmu terlarang bukanlah ilmu hitam, melainkan kebenaran yang terlalu terang bagi mata yang belum siap melihatnya. Sejak awal kemunculannya di tanah Jawa, nama Syekh Siti Jenar mulai berbisik dari mulut ke mulut. Bukan sebagai wali biasa, melainkan sebagai sosok yang membawa pemahaman tentang Tuhan yang sangat dalam dan sulit diterima oleh kebanyakan orang. Ia tidak berdakwah dengan suara lantang di alun-alun, tidak pula menulis kitab terbuka untuk umum. Ilmu yang ia bawa justru tumbuh diam-diam, menyebar melalui perenungan, laku batin, dan percakapan terbatas dengan murid-murid yang telah melewati penyucian jiwa. Siti Jenar memahami bahwa tidak semua orang siap menerima hakikat. Ia melihat manusia bukan hanya sebagai hamba yang beribadah secara lahiriah, tetapi sebagai makhluk yang sedang berjalan menuju kesadaran ketuhanan. Baginya, syariat adalah pintu, bukan tujuan akhir. Namun pemahaman ini justru menjadi benih kegelisahan di tengah masyarakat dan para ulama, karena apa yang ia ajarkan berpotensi mengguncang tatanan yang telah dibangun perlahan oleh para wali. Di waktu yang hampir bersamaan, di jalur sunyi yang berbeda, Syekh Jangkung juga menjalani laku spiritual yang tidak kalah berat. Ia dikenal sebagai sosok pengembara, menjauh dari keramaian, menembus hutan, gunung, dan desa terpencil. Ilmu yang ia pelajari tidak hanya berasal dari guru-guru manusia, tetapi dari kesunyian, rasa lapar, dan pergulatan panjang dengan egonya sendiri. Dalam kesendiriannya, ia sampai pada pemahaman bahwa ilmu sejati bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan kehendak Tuhan.
Meskipun berasal dari jalur yang berbeda, keduanya disatukan oleh satu hal yang sama, pencarian hakikat. Mereka tidak puas hanya pada bentuk luar agama. Mereka menyelam lebih dalam, ke wilayah yang jarang disentuh karena berbahaya jika disalahpahami. Disinilah masalah mulai muncul. Ilmu hakikat, jika jatuh ke tangan yang belum matang jiwanya, dapat menimbulkan kesombongan spiritual, bahkan menyesatkan. Para wali menyadari gejolak ini. Mereka melihat bagaimana ajaran yang terlalu cepat menyentuh hakikat bisa membuat masyarakat melompati tahapan penting. Syariat dan tarekat bukan sekadar aturan, tetapi pagar agar manusia tidak tersesat dalam klaim-klaim spiritual yang belum tentu benar. Kekhawatiran inilah yang membuat ajaran Siti Jenar dan Syekh Jangkung mulai diawasi, dibicarakan, bahkan dibatasi penyebarannya. Namun, di balik semua itu, ada kegelisahan yang lebih besar. Para wali tahu bahwa apa yang dibawa oleh kedua tokoh ini bukan ilmu palsu. Justru sebaliknya, ilmu itu terlalu tinggi untuk dibuka secara bebas. Jika disebarkan tanpa kendali, ia bisa menghancurkan tatanan sosial, memicu penolakan terhadap syariat, dan membuat manusia merasa telah sampai padahal baru melangkah. Di titik inilah benih konflik lahir. Bukan konflik antara benar dan salah, melainkan antara kesiapan dan ketidaksiapan umat. Dan sejarah pun mulai bergerak menuju fase yang lebih gelap, ketika ilmu yang suci perlahan dicap sebagai ilmu terlarang. Nama Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung semakin sering dibicarakan di pusat-pusat keilmuan Jawa. Keduanya tidak pernah mengajarkan ilmu secara terbuka seperti para wali di masjid atau pesantren. Ajaran mereka menyebar perlahan, dari mulut ke mulut, melalui murid-murid yang telah diuji kesiapannya secara batin. Inilah yang membuat ilmu mereka dianggap berbeda, bahkan berbahaya, karena tidak semua orang mampu menanggung konsekuensinya. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai sosok yang telah melampaui batas syariat, menuju pemahaman hakikat yang sangat dalam. Ia tidak menolak hukum lahiriah agama, namun melihatnya sebagai tangga awal, bukan tujuan akhir. Dalam pandangannya, manusia yang hanya berhenti pada aturan tanpa mengenal Tuhan secara langsung, ibarat berjalan tanpa pernah melihat arah. Pemikiran inilah yang membuat banyak ulama resah, karena jika disalahpahami, ajaran tersebut dapat menimbulkan kesesatan. Sementara itu, Syekh Jangkung menempuh jalan yang berbeda, namun sejajar. Ia tidak banyak berbicara tentang konsep-konsep tinggi, tetapi menunjukkan ajaran melalui laku hidup. Ia dikenal sering mengasingkan diri, menjalani tirakat panjang, dan menundukkan hawa nafsu hingga batas yang hanya mampu dilakukan segelintir manusia. Ilmunya tidak tertulis, tidak terucap, tetapi tercermin dari sikap dan ketenangan batinnya. Dalam satu fase sejarah yang jarang dicatat secara resmi, dua tokoh ini dipertemukan oleh takdir, bukan dalam pertemuan fisik yang ramai, melainkan melalui kesadaran spiritual yang saling mengenali. Mereka sama-sama memahami bahwa kebenaran hakiki tidak bisa dibatasi oleh bahasa, kitab, ataupun simbol. Kesadaran inilah yang membuat keduanya berada pada jalur yang sama, meski cara mereka menapakinya berbeda. Namun justru kesamaan inilah yang memicu kegelisahan. Para wali dan ulama melihat adanya potensi perpecahan umat jika ajaran tingkat tinggi ini tersebar luas tanpa penyaringan. Ilmu hakikat dan makrifat ibarat api menerangi bagi yang siap, tetapi membakar bagi yang belum matang. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan, karena sejarah telah menunjukkan banyak orang yang tersesat ketika mencoba memahami Tuhan tanpa fondasi syariat yang kuat. Disinilah awal mula jarak antara ajaran para wali dan jalan yang ditempuh Syekh Siti Jenar serta Syekh Jangkung semakin terasa, bukan karena kebencian, melainkan karena perbedaan pendekatan terhadap umat. Para wali memilih jalan pengajaran yang bertahap dan terstruktur, sementara dua tokoh ini percaya bahwa kebenaran sejati hanya bisa dicapai oleh mereka yang benar-benar siap melepaskan ego dan dunia. Episode ini menjadi titik penting dalam kisah mereka, sebab sejak saat itu, ilmu yang mereka bawa tidak lagi sekadar pencarian pribadi, tetapi menjadi ujian besar bagi tatanan keagamaan di tanah Jawa. Sebuah pertanyaan besar mulai menggema. Apakah kebenaran harus selalu disembunyikan demi menjaga ketertiban, ataukah kebenaran harus disampaikan meski berisiko mengguncang segalanya? Setelah nama Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung semakin sering disebut di kalangan santri dan masyarakat pesisir Jawa, getaran perubahan mulai terasa di pusat-pusat dakwah. Wali Songo, ajaran-ajaran yang mereka sampaikan tidak lagi sekadar membahas syariat lahiriah, tetapi
mulai menyentuh lapisan terdalam tentang hakikat diri, keberadaan Tuhan, dan kesadaran manusia sebagai makhluk spiritual. Inilah titik di mana ilmu itu mulai dianggap berbahaya bukan karena salah, tetapi karena terlalu dalam untuk diterima oleh banyak orang. Di desa-desa yang mereka singgahi, masyarakat merasakan perubahan batin yang kuat. Banyak yang mulai mempertanyakan batas antara hamba dan Tuhan, antara ibadah formal dan kesadaran sejati. Bagi sebagian orang, ajaran ini membuka pintu keimanan yang lebih jujur dan mendalam. Namun bagi sebagian lain, pemahaman tersebut justru menimbulkan kebingungan dan kegelisahan. Ilmu yang seharusnya membimbing, berpotensi menyesatkan bila jatuh ke tangan yang belum siap. Para wali menyadari bahwa ajaran Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung tidak bisa dipandang remeh. Keduanya bukan tokoh sembarangan. Mereka menguasai syariat, memahami tarekat, dan telah menembus wilayah hakikat yang jarang disentuh. Namun justru karena kedalaman itu, muncul kekhawatiran besar. Ilmu yang terlalu cepat disebarkan, tanpa kesiapan jiwa, dapat melahirkan kesombongan spiritual. Bahkan kekacauan pemahaman di tengah umat yang masih belajar mengenal dasar-dasar iman. Pengawasan halus mulai dilakukan, bukan dalam bentuk larangan terbuka, melainkan pengamatan senyap. Setiap perjalanan, setiap pengajaran, setiap murid yang mendekat pada kedua tokoh itu menjadi perhatian. Para wali tidak ingin memadamkan cahaya ilmu, tetapi berusaha mencegah api besar yang bisa membakar pemahaman masyarakat awam. Disinilah ketegangan batin mulai tumbuh antara menjaga kemurnian ajaran dan menjaga ketertiban umat. Syekh Siti Jenar sendiri semakin sering melakukan laku batin yang mendalam. Ia jarang menetap di satu tempat, lebih sering menyepi, seolah merasakan bahwa jalannya semakin sempit. Dalam kesendiriannya, ia memahami bahwa ilmu hakikat memang tidak pernah diterima dengan tangan terbuka. Sejak zaman para nabi, kebenaran yang terlalu terang seringkali justru ditolak karena menyilaukan. Sementara itu, Syekh Jangkung memilih jalan berbeda. Ia tetap berada di tengah masyarakat, namun mulai menyaring ajaran yang ia sampaikan. Tidak semua orang lagi ia buka pintu ilmunya, hanya mereka yang menunjukkan kerendahan hati dan kesungguhan batin yang diperbolehkan mendekat. Bagi Syekh Jangkung, ilmu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dipikul sebagai amanah berat. Di balik semua itu, sejarah sedang bergerak menuju titik genting. Ilmu yang disebut terlarang itu bukanlah sihir atau kesesatan, melainkan pengetahuan tentang kesatuan wujud yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa. Dan ketika ilmu seperti ini muncul ke permukaan, benturan dengan otoritas agama dan kekuasaan tidak pernah bisa dihindari. Episode ini menjadi awal dari pengawasan serius terhadap dua tokoh besar tersebut. Jalan mereka masih panjang, namun bayang-bayang konflik besar mulai tampak di ufuk sejarah. Konflik antara cahaya pengetahuan dan ketakutan manusia akan kebenaran yang terlalu dalam. Setelah nama Syekh Siti Jenar mulai dianggap sebagai ancaman pemikiran, langkah para wali tidak lagi sekadar berdakwah, melainkan menjaga keseimbangan umat agar tidak tersesat oleh penafsiran yang terlalu dalam dan sulit dipahami masyarakat awam. Pada masa itu Islam di Jawa masih rapuh, bercampur kuat dengan kepercayaan lama, dan membutuhkan pijakan syariat yang jelas. Ilmu yang terlalu menembus batas batin dikhawatirkan justru akan membuat manusia merasa setara dengan Tuhan, bukan sebagai hamba. Disinilah peran Syekh Jangkung mulai terasa semakin samar namun kuat. Ia tidak menentang para wali secara terang-terangan, tetapi juga tidak sepenuhnya sejalan dengan pembatasan ilmu batin. Dalam catatan lisan para santri tua, Syekh Jangkung dipercaya menyimpan beberapa risalah ajaran batin yang tidak pernah dituliskan secara terbuka. Ajaran itu tidak diajarkan melalui kitab, melainkan melalui laku panjang, tirakat, dan penyucian diri yang ketat. Tidak semua orang boleh menerimanya. Perlahan, jejak ajaran Syekh Siti Jenar mulai dihapus dari ruang-ruang pengajaran resmi. Namanya jarang disebut, kisahnya disamarkan, dan ajarannya hanya tersisa dalam bentuk simbol, tembang, serta petuah yang sulit dipahami makna terdalamnya. Namun penghapusan itu tidak sepenuhnya berhasil. Di desa-desa terpencil, di hutan-hutan sunyi, dan di padepokan kecil, ajaran tentang kesatuan hamba dan Tuhan tetap hidup, namun dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Para wali memahami bahwa ilmu makrifat bukanlah ilmu yang salah, tetapi ilmu yang berbahaya jika jatuh ke tangan yang keliru. Maka lahirlah kesepakatan tidak tertulis. Ilmu tingkat tinggi hanya boleh diwariskan kepada mereka yang telah sempurna dalam syariat dan tarekat. Tanpa fondasi itu, makrifat hanya akan melahirkan kesombongan spiritual.
Sementara itu, nama Syekh Jangkung justru tumbuh dalam keheningan. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu menjembatani dunia lahir dan batin tanpa mengguncang tatanan umat. Beberapa wali bahkan disebut-sebut masih menjalin hubungan batin dengannya, meski secara lahir tampak berbeda jalan. Ia menjadi semacam penjaga ilmu sunyi, ilmu yang tidak dicatat sejarah, namun tetap mengalir dari satu jiwa ke jiwa lain. Pada masa inilah, ilmu-ilmu tertentu mulai diberi label terlarang. Bukan karena sesat, melainkan karena terlalu dalam untuk dipahami banyak orang. Ilmu tentang hakikat wujud, tentang lenyapnya ego, dan tentang kesadaran ketuhanan yang mutlak disimpan ropet-ropet agar tidak memicu kekacauan akidah di tengah masyarakat yang masih belajar mengenal Tuhan. Namun seperti air yang mencari celah, ilmu itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia bersembunyi di balik kisah, legenda, dan simbol-simbol yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang siap secara batin. Dan di balik semua itu, nama Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung tetap hidup bukan sebagai tokoh sejarah biasa, melainkan sebagai penjaga rahasia besar tentang hubungan manusia dan Tuhan. Ilmu itu masih ada, tidak diajarkan, tidak diumumkan, tetapi menunggu siapa yang layak menerimanya. Seiring berjalannya waktu, ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap terlarang tidak benar-benar hilang. Meski telah ditekan oleh para wali, ia justru menyebar secara diam-diam, berpindah dari satu murid ke murid lain, dari satu padepokan sunyi ke sudit-sadit kampung yang jauh dari pusat kekuasaan. Ilmu itu tidak diajarkan secara terbuka, melainkan dititipkan melalui isyarat, simbol, dan laku batin yang hanya dipahami oleh mereka yang telah menempuh perjalanan spiritual panjang. Di sisi lain, Syekh Jangkung mulai merasakan kegelisahan yang sama. Ia melihat bagaimana benih ajaran makrifat yang mendalam tidak bisa begitu saja dimusnahkan dengan larangan. Ilmu yang telah menyentuh kesadaran batin seseorang akan terus hidup, bahkan ketika gurunya telah tiada. Dalam pengamatannya, semakin keras larangan diberlakukan, semakin besar pula rasa ingin tahu para pencari kebenaran. Beberapa murid yang pernah berguru kepada Syekh Siti Jenar memilih menyamar sebagai rakyat biasa. Mereka hidup sebagai petani, nelayan, atau pengembara. Namun di balik kehidupan sederhana itu, mereka menjalankan laku-laku sunyi yang berat. Puasa panjang, tafakur di malam hari, dan pengosongan diri dari segala ambisi duniawi menjadi jalan utama mereka. Ilmu yang mereka bawa bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menjaga kesadaran agar tidak kembali terikat oleh nafsu dan kedudukan. Syekh Jangkung menyadari bahwa disinilah letak bahaya sekaligus keagungan ilmu tersebut. Ilmu ini tidak membutuhkan kitab tebal atau pengakuan publik. Ia tumbuh dalam diam, menyatu dengan kehidupan sehari-hari, dan sulit dideteksi oleh kekuasaan. Para wali khawatir jika ajaran ini menyebar tanpa bimbingan yang ketat, banyak orang awam akan salah memahami makna penyatuan diri dengan Tuhan dan justru terjerumus ke dalam kesesatan batin. Namun di balik kekhawatiran itu, para wali juga tidak bisa menutup mata terhadap satu kenyataan. Ajaran Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung mengandung kedalaman yang tidak dimiliki oleh ilmu lahir semata. Ia berbicara tentang tanggung jawab jiwa, tentang kematian ego, dan tentang kesadaran bahwa manusia tidak memiliki apa-apa selain kehendak Tuhan. Ajaran ini bukan untuk semua orang, melainkan hanya untuk mereka yang telah matang secara spiritual. Di berbagai penjuru tanah Jawa, mulai terdengar kisah tentang orang-orang yang hidupnya berubah drastis setelah menempuh laku batin tertentu. Mereka tidak lagi mengejar kekuasaan, tidak terpikat harta, dan tidak sibuk membela diri dengan kata-kata. Kehidupan mereka tampak sederhana, namun memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Banyak yang tidak tahu bahwa akar perubahan itu berasal dari ajaran yang dianggap terlarang. Syekh Jangkung akhirnya memahami bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para penguasa dan ulama besar, tetapi juga oleh orang-orang sunyi yang berjalan di pinggir zaman. Ilmu yang disembunyikan mungkin tidak pernah tercatat secara resmi, namun ia hidup di dalam jiwa mereka yang siap menanggung risikonya. Dan dari sinilah benih konflik baru mulai tumbuh antara penjagaan akidah umat dan pencarian hakikat yang paling dalam. Setelah wafatnya Syekh Siti Jenar, para wali menyadari bahwa ajarannya tidak sepenuhnya bisa dihapus begitu saja. Ilmu yang telah ditanamkan kepada murid-muridnya telah menyebar seperti benih di tanah subur. Meski nama Siti Jenar perlahan menghilang dari mimbar-mimbar resmi dan kitab-kitab yang diajarkan secara terbuka, jejak pemikirannya tetap hidup di lorong-lorong sunyi pesantren kecil, padepokan terpencil, dan laku batin masyarakat Jawa
yang tidak tercatat sejarah. Para wali kemudian mengambil langkah yang jauh lebih halus. Mereka tidak lagi memerangi ajaran itu secara terbuka, melainkan menutupnya ropet-ropet dari ruang publik. Ilmu tentang kesatuan wujud, tentang Tuhan yang tidak terpisah dari hamba, tidak lagi diajarkan secara terang, melainkan disamarkan dalam simbol, tembang, dan lakon wayang. Dengan cara itu, ilmu tersebut tidak hilang, tetapi hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah matang secara batin. Di masa inilah, nama Syekh Jangkung mulai kembali disebut-sebut di kalangan tertentu. Ia dikenal sebagai ulama yang aneh, pendiam, dan sering mengasingkan diri. Tidak seperti wali lainnya yang berdakwah di keraton dan pusat kekuasaan. Syekh Jangkung memilih tinggal di daerah pinggiran, berbaur dengan rakyat kecil, dan mengajarkan Islam dengan bahasa yang sederhana, namun penuh makna tersembunyi. Banyak yang percaya Syekh Jangkung adalah penjaga jalur sunyi ilmu Siti Jenar. Ajaran Syekh Jangkung tidak pernah ditulis secara utuh. Ia lebih sering menyampaikannya melalui perumpamaan tentang air, bayangan, dan cermin, tentang manusia yang sibuk mencari Tuhan di langit, padahal lupa melihat ke dalam dirinya sendiri. Ajaran ini terdengar sederhana, namun bagi para wali, ia mengandung potensi bahaya yang sama seperti ajaran Siti Jenar. Jika disalahpahami, ia bisa meruntuhkan batas antara hamba dan Tuhan secara liar. Karena itulah para wali sepakat untuk membiarkan Syekh Jangkung berjalan di jalurnya sendiri, tetapi tetap dalam pengawasan. Tidak ada hukuman terbuka, tidak ada pengadilan, namun ada pembatasan yang tidak tertulis. Ilmunya tidak boleh menyentuh pusat kekuasaan. Murid-muridnya tidak boleh menyebar terlalu luas. Dan namanya perlahan tenggelam dalam kabut legenda, bukan sejarah resmi. Seiring waktu, kisah tentang Syekh Jangkung berubah menjadi cerita rakyat. Ada yang menyebutnya wali zaib, ada yang menganggapnya sekadar tokoh dongeng. Namun di balik itu semua, ajarannya tetap mengalir diam-diam. Ia menjadi arus bawah spiritualitas Jawa tidak terlihat, tetapi kuat, mengalir di bawah permukaan ajaran formal. Episode ini menjadi titik penting. Bukan tentang perang terbuka antara ajaran, melainkan tentang bagaimana ilmu terlarang tidak dimusnahkan, tetapi dikubur hidap-hidap dalam simbol dan tradisi, menunggu zaman yang mampu memahaminya tanpa jatuh ke kesesatan. Dan dari sinilah misteri berikutnya muncul. Mengapa ilmu yang dianggap berbahaya justru terus dijaga, bukan dihancurkan? Setelah nama Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung mulai menyebar luas di kalangan santri, bangsawan, dan rakyat biasa, kegelisahan perlahan tumbuh di pusat-pusat keilmuan Islam di tanah Jawa. Ajaran mereka tidak lagi dipahami sebagai sekadar jalan spiritual pribadi, melainkan mulai dianggap sebagai ilmu yang mampu mengguncang tatanan keagamaan dan sosial yang sedang dibangun para wali. Bukan karena ilmu itu kosong, tetapi justru karena terlalu dalam untuk dipahami oleh kebanyakan orang. Ilmu yang diajarkan Syekh Siti Jenar bukan tentang ibadah lahir semata, melainkan tentang kesadaran terdalam manusia terhadap keberadaan Tuhan. Ia berbicara tentang penyatuan kehendak, tentang lenyapnya ego, dan tentang hakikat bahwa segala sesuatu di alam semesta bergerak dalam satu kehendak ilahi. Di sisi lain, Syekh Jangkung mengajarkan ilmu yang lebih praktis, namun tak kalah berbahaya. Ilmu mengenal batin manusia, membaca kecenderungan jiwa, dan menyingkap hijab antara niat dan perbuatan. Kedua ajaran ini, jika jatuh ke tangan yang salah, dapat melahirkan kesalahpahaman besar. Para wali menyadari satu hal penting. Masyarakat Jawa saat itu belum siap menerima ilmu pada tingkat hakikat tertinggi. Banyak orang baru belajar syariat, baru memahami batas halal dan haram, pahala dan dosa. Jika langsung diperkenalkan pada konsep fana, penyatuan, dan hakikat wujud, maka yang lahir bukan kebijaksanaan, melainkan kekacauan. Orang-orang bisa merasa telah sampai, lalu meninggalkan kewajiban lahiriah, menganggap dirinya bebas dari hukum, dan merasa setara dengan Tuhan. Disinilah letak bahaya ilmu tersebut. Ilmu Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung bukan ilmu sesat, tetapi ilmu yang melampaui batas kesiapan zaman. Para wali melihat bahwa ajaran ini berpotensi menimbulkan kesombongan spiritual, klaim-klaim palsu tentang makrifat, dan perpecahan di tengah umat. Maka perlahan tanpa pengumuman terbuka, mulai terjadi pembatasan. Kitab-kitab tertentu tidak lagi diajarkan secara luas. Majelis-majelis kecil diawasi. Murid-murid tertentu diminta kembali memperkuat syariat sebelum melangkah lebih jauh. Siti Jenar sendiri menyadari
gelombang ini. Ia merasakan bahwa ilmunya mulai disalahpahami, dipelintir, bahkan dipuja secara berlebihan. Beberapa orang datang bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari pembenaran atas hawa nafsu mereka. Di titik ini, ilmu hakikat yang seharusnya melahirkan kerendahan hati, justru berpotensi melahirkan keangkuhan. Syekh Jangkung pun mengalami hal serupa. Ilmu batin yang ia ajarkan mulai dipakai untuk kepentingan duniawi, kekuasaan, pengaruh, dan reputasi. Hal-hal ini membuat para wali semakin yakin bahwa ilmu tersebut harus disembunyikan, bukan dimusnahkan, disimpan, dijaga, dan hanya diwariskan kepada mereka yang benar-benar siap secara lahir dan batin. Episode ini menjadi titik balik penting, bukan karena konflik terbuka, tetapi karena lahirnya keputusan besar yang akan mengubah sejarah. Bahwa tidak semua ilmu boleh diajarkan kepada semua orang, dan tidak semua kebenaran boleh dibuka di setiap zaman. Dan sejak saat itulah, ajaran Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung mulai masuk ke wilayah yang disebut banyak orang sebagai ilmu terlarang. Bukan karena salah, tetapi karena terlalu berat untuk ditanggung oleh jiwa yang belum matang. Setelah pertemuan batin antara Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung yang mengguncang batas pemahaman ilmu lahir dan batin, suasana tanah Jawa tidak lagi sama. Ada sesuatu yang bergerak secara halus namun sistematis, bukan di alam gaib, melainkan di dunia manusia. Ilmu yang sebelumnya beredar dari mulut ke mulut, dari guru ke murid secara sembunyi, mulai menghilang perlahan, seperti kabut pagi yang disapu matahari. Para penuntut ilmu yang sebelumnya aktif, berpindah dari padepokan ke padepokan, kini mendadak menghilang. Beberapa memilih kembali ke desa, dan menutup rapat pengalaman batin mereka. Sebagian lain justru jatuh dalam kegelisahan, seolah kehilangan pegangan hidup setelah disentuh oleh hakikat yang belum sepenuhnya mampu mereka tanggung. Ilmu yang terlalu cepat dipahami tanpa kesiapan ruh, justru berubah menjadi beban berat yang menghancurkan keseimbangan jiwa. Di sisi lain, para wali dan ulama yang menjaga ketertiban umat mulai merasakan bahaya laten. Bukan karena ilmu itu salah, melainkan karena manusia belum siap menerimanya secara utuh. Ilmu hakikat yang dibuka tanpa pagar syariat dapat disalahpahami, disalahgunakan, dan akhirnya menyesatkan banyak orang. Maka perlahan, tanpa pengumuman dan tanpa pertentangan terbuka, langkah pengaburan sejarah pun dimulai. Naskah-naskah lama mulai disembunyikan. Beberapa ditulis ulang dengan bahasa simbolik agar tidak mudah dipahami. Kisah-kisah tentang Syekh Siti Jenar dipelintir, dijadikan dongeng kontroversial, bahkan dicap sebagai penyimpangan agar umat awam menjauh. Sementara Syekh Jangkung lebih sering diceritakan sebagai tokoh legenda rakyat, bukan sebagai penjaga ilmu batin tingkat tinggi. Namun meski sejarah mencoba menghapus jejak mereka, alam justru menyimpannya dengan cara yang berbeda. Di beberapa tempat mata air tiba-tiba muncul di lokasi bekas pertapaan. Di malam-malam tertentu orang-orang merasakan keheningan yang tidak biasa di sekitar makam-makam tua. Bukan ketakutan, melainkan rasa kecil dan tunduk yang muncul tanpa sebab. Jejak ilmu itu tidak lagi hidup di kitab, tetapi bersembunyi di dalam rasa. Ia hanya mendekat kepada hati yang bersih dari ambisi, dari keinginan menjadi istimewa, dan dari hasrat untuk merasa paling benar. Justru mereka yang tidak mencari, seringkali disentuh lebih dulu. Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung dalam sunyi sejarah tidak lagi berjalan di jalur dunia. Nama mereka diperdebatkan, ajaran mereka dipotong-potong, namun hakikat mereka tetap hidup sebagai arus tak terlihat yang mengalir di balik syariat yang kokoh. Ilmu itu tidak mati, ya, hanya berpindah tempat dari tulisan ke jiwa. Episode ini menjadi titik penting saat kebenaran tidak lagi diperjuangkan secara terbuka, melainkan dijaga dengan keheningan. Dan sejak saat itu, hanya mereka yang benar-benar siaplah yang akan menemukan kembali serpihan ilmu terlarang yang sengaja disembunyikan demi keselamatan banyak jiwa. Setelah berbagai ajaran Syekh Siti Jenar mulai menyebar diam-diam di kalangan murid-murid terpilih, kegelisahan perlahan tumbuh di banyak tempat. Bukan karena ajaran itu mengajak pemberontakan, melainkan karena ia mengguncang fondasi cara manusia memahami Tuhan dan dirinya sendiri. Ilmu yang dibawa Syekh Siti Jenar tidak berhenti pada hukum lahir atau tata ibadah semata, melainkan menembus batas kesadaran manusia tentang siapa dirinya di hadapan Sang Maha Ada. Ajaran itu berbicara tentang lenyapnya ego, tentang fananya diri, dan tentang keberadaan manusia yang sejatinya tidak berdiri sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung pada kehendak ilahi. Bagi sebagian orang, ilmu ini terasa menenangkan,
karena membebaskan mereka dari rasa takut dan ambisi dunia. Namun, bagi yang belum siap, ilmu ini justru terasa menyesakkan, seperti memaksa pikiran meninggalkan pijakan lama yang selama ini dianggap benar. Di titik inilah, ilmu tersebut dianggap terlarang, bukan karena isinya sesat, tetapi karena dampaknya sangat berbahaya bagi jiwa yang belum matang. Banyak orang mulai salah memahami makna penyatuan diri dengan kehendak Tuhan. Mereka mengira bahwa jika segala sesuatu berasal dari Tuhan, maka aturan dan batasan tidak lagi penting. Kekeliruan inilah yang menjadi alasan utama para wali bersikap sangat hati-hati. Sementara itu, Syekh Jangkung memandang fenomena ini dengan cara yang berbeda. Ia melihat bahwa ilmu tingkat tinggi memang selalu membawa risiko. Sejak zaman para nabi dan wali terdahulu, pengetahuan batin selalu disampaikan secara bertahap, tidak pernah dibuka sekaligus. Menurutnya, kesalahan bukan terletak pada ilmunya, melainkan pada kesiapan manusia yang menerimanya. Namun sejarah tidak pernah berjalan di jalur yang lurus. Semakin keras suatu ilmu ditutup, semakin besar rasa ingin tahu manusia. Di berbagai tempat, muncul kelompok-kelompok kecil yang mencoba menafsirkan ajaran Syekh Siti Jenar tanpa bimbingan yang memadai. Mereka memetik potongan-potongan pemahaman, lalu menyusunnya sendiri sesuai keinginan batin mereka. Dari sinilah kesalahpahaman mulai berkembang, menciptakan jarak antara maksud sejati ajaran dan praktik yang terjadi di lapangan. Para wali menyadari bahwa situasi ini semakin berbahaya. Ilmu yang seharusnya menuntun manusia menuju kerendahan diri, justru mulai melahirkan kesombongan spiritual. Orang-orang merasa telah sampai, merasa telah mengetahui hakikat, padahal yang mereka miliki baru bayangan tipis dari kebenaran yang dalam. Kesombongan inilah yang paling ditakuti dalam perjalanan batin. Episode ini menjadi titik penting dalam sejarah konflik batin di Tanah Jawa. Di satu sisi, ada keinginan menjaga kemurnian akidah dan ketertiban umat. Di sisi lain, ada kebenaran batin yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Ilmu Syekh Siti Jenar dan pemahaman Syekh Jangkung berdiri di tengah pusaran itu, menjadi api yang mampu menerangi, sekaligus membakar siapapun yang mendekatinya tanpa kesiapan jiwa. Dan sejak saat itulah, ilmu ini benar-benar masuk ke dalam kategori ilmu yang tidak boleh disentuh sembarangan, bukan karena takut pada kebenaran, tetapi karena kebenaran itu terlalu besar untuk jiwa yang masih terikat pada ego manusia. Seiring menyebarnya ajaran Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung ke berbagai penjuru Tanah Jawa, suasana batin para ulama dan wali mulai diliputi kegelisahan yang tidak biasa, bukan karena ilmu itu sepenuhnya salah, melainkan karena kedalaman maknanya terlalu berbahaya bila jatuh ke tangan yang belum siap. Ilmu tentang penyatuan hamba dengan Tuhan, tentang hakikat wujud, dan tentang lenyapnya ego manusia perlahan mengikis batas-batas pemahaman awam yang selama ini dijaga dengan ketat. Di berbagai padepokan, para murid mulai membicarakan ajaran negeren yang tak lagi berfokus pada ibadah lahir semata, melainkan pada kesadaran batin yang ekstrem. Beberapa di antaranya mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda. Rasa takut kepada hukuman Tuhan berubah menjadi rasa lebur dalam kehadirannya. Bagi sebagian kecil orang, ini adalah pencerahan. Namun bagi yang lain, ini justru menjadi pintu menuju kesesatan halus yang sulit disadari. Para wali membaca tanda-tanda itu dengan sangat hati-hati. Mereka memahami bahwa ilmu hakikat dan makrifat adalah puncak jalan spiritual, bukan permulaan. Ketika ajaran itu disebarkan tanpa pagar syariat yang kokoh, maka batas antara kebenaran dan kebingungan menjadi sangat tipis. Disinilah kegelisahan besar muncul, bukan pada ilmunya, tetapi pada dampaknya. Syekh Siti Jenar menyadari perubahan sikap para ulama terhadap dirinya. Pandangan yang dulu penuh hormat, kini bercampur kewaspadaan. Ia merasakan jarak yang kian melebar antara dirinya dan para wali. Namun ia juga memahami bahwa apa yang ia sampaikan bukan untuk melawan syariat, melainkan untuk menyingkap lapisan terdalam dari makna ibadah itu sendiri. Baginya, Tuhan tidak hanya disembah dari luar, tetapi juga disadari dari dalam. Syekh Jangkung, di sisi lain, memilih jalan yang lebih sunyi. Ia mulai menarik diri dari keramaian, memperdalam tapa dan laku batin. Namun, ajarannya telah terlanjur hidup di tengah masyarakat. Kata-kata dan pemahamannya terus bergema, bahkan tanpa kehadirannya. Ini justru membuat para wali semakin khawatir, karena ilmu yang hidup tanpa bimbingan guru bisa berubah menjadi api yang membakar pemiliknya sendiri. Pelan-pelan, keputusan besar mulai terbentuk di kalangan para wali.
bukan keputusan untuk menghapus ilmu itu, melainkan untuk membungkusnya. Ilmu-ilmu tertentu tidak lagi diajarkan secara terbuka. Sebagian makna disamarkan, sebagian istilah diganti, dan sebagian ajaran disimpan hanya untuk murid-murid tertentu yang telah matang lahir dan batin. Sejak saat itu, bayang-bayang pembungkaman mulai terasa, bukan pembungkaman dengan kekerasan, tetapi dengan pengalihan. Cerita-cerita tentang hakikat mulai disederhanakan. Bahasa filsafat diganti simbol, kebenaran diselubungi kiasan, dan nama-nama tertentu perlahan tidak lagi disebut secara terang. Episode ini menjadi titik balik penting. Disinilah ilmu terlarang tidak dihancurkan, tetapi disembunyikan, bukan karena ia gelap, melainkan karena cahayanya terlalu menyilaukan bagi mata yang belum siap melihat. Setelah gelombang keresahan meluas di tanah Jawa, para wali semakin menyadari bahwa ajaran Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung telah mencapai titik paling berbahaya, bukan karena isinya semata, melainkan karena kedalaman ilmunya mampu mengguncang fondasi keyakinan masyarakat awam. Ilmu yang seharusnya hanya dipelajari oleh jiwa-jiwa yang telah matang, kini mulai dipahami setengah-setengah, dan justru melahirkan kesalahpahaman yang memicu kekacauan batin. Di berbagai padepokan kecil, murid-murid yang mengaku pengikut Siti Jenar mulai berbicara tentang lenyapnya batas antara hamba dan Tuhan. Mereka menafsirkan ajaran hakikat secara mentah, seolah-olah syariat tidak lagi penting. Inilah yang paling ditakutkan para wali, bukan karena mereka menolak hakikat, tetapi karena jalan menuju hakikat tidak bisa dilewati tanpa pagar syariat yang kokoh. Sementara itu, ajaran Syekh Jangkung yang menekankan keselarasan batin, laku sunyi, dan pemutusan ego duniawi juga mulai disalahartikan. Banyak orang mengira bahwa dengan meninggalkan dunia secara lahiriah, mereka otomatis dekat dengan Tuhan. Padahal yang dimaksud Syekh Jangkung bukan meninggalkan dunia, melainkan menundukkan dunia di dalam hati. Kesalahan pemahaman ini menjadikan ilmu yang suci berubah menjadi jalan pelarian. Para wali akhirnya mencapai satu kesimpulan yang berat, namun harus diambil. Ilmu tertentu tidak boleh disebarkan secara luas, bukan karena ilmu itu sesat, melainkan karena mayoritas manusia belum siap menanggung bebannya. Seperti api yang suci, jika jatuh ke tangan yang salah, ia akan membakar, bukan menerangi. Keputusan itu bukan keputusan politik, melainkan keputusan spiritual. Para wali memahami bahwa umat membutuhkan pijakan yang jelas, aturan yang menuntun, dan struktur ibadah yang menjaga mereka tetap rendah hati. Jika hakikat dibuka terlalu cepat, maka ego akan menyamar sebagai pencerahan, dan disitulah kesesatan paling berbahaya lahir. Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung sendiri menyadari perubahan suasana itu. Ilmu yang mereka ajarkan bukan lagi diterima sebagai jalan penyucian, melainkan diperebutkan sebagai simbol keistimewaan. Banyak murid mulai merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa telah sampai, padahal baru saja melangkah. Kesadaran inilah yang membuat jarak antara mereka dan para wali semakin nyata. Ilmu terlarang itu akhirnya mulai ditarik kembali ke ruang sunyi. Tidak lagi diajarkan secara terbuka, tidak lagi dibahas di tengah keramaian. Ia disimpan dalam simbol, dalam isyarat, dalam laku yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah melalui proses panjang penyucian diri. Sejak saat itu, ajaran Siti Jenar dan Syekh Jangkung perlahan berubah menjadi legenda dibisikan, bukan diumumkan. Episode ini menjadi titik balik besar dalam sejarah spiritual Jawa. Disinilah ilmu hakikat tidak dihapus, tetapi disembunyikan, bukan untuk menghilangkan kebenaran, melainkan untuk melindungi umat dari kebenaran yang belum sanggup mereka pikul. Setelah jejak ajaran Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung semakin tersamarkan oleh waktu, para wali memahami satu hal yang sangat penting. Tidak semua kebenaran boleh diungkap kepada semua manusia, sebab ilmu yang terlalu tinggi, bila jatuh ke hati yang belum matang, bukan akan membawa pencerahan, melainkan kehancuran batin. Inilah alasan mengapa sebagian ajaran mereka tidak dimusnahkan, tetapi disembunyikan dibungkus rapat oleh simbol, kisah, dan laku yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah menempuh perjalanan panjang. Di berbagai sudut Jawa, para wali menyepakati satu sikap bersama. Ajaran tingkat tinggi tentang penyatuan kesadaran manusia dengan kehendak ilahi tidak boleh disampaikan secara terang-terangan. Bukan karena ajaran itu salah, tetapi karena manusia sering keliru memahami makna menyatu. Banyak yang mengira menyatu berarti bebas dari hukum, bebas dari syariat, dan bebas dari tanggung jawab dunia. Padahal,
Justru sebaliknya, makrifat sejati menuntut kepatuhan yang jauh lebih halus dan lebih berat. Jejak pemikiran Syekh Siti Jenar tentang hakikat aku dan dia dianggap sangat berbahaya bila dipahami secara mentah. Begitu pula dengan Syekh Jangkung, yang dikenal memiliki ilmu laku batin tingkat tinggi, di mana doa, niat, dan kesadaran seolah menyatu dalam satu tarikan napas. Para wali melihat bahwa ajaran-ajaran ini hanya aman bagi mereka yang telah menghancurkan ego sepenuhnya. Sementara kebanyakan manusia masih terikat pada keinginan, kebanggaan, dan nafsu kuasa, maka lahirlah tabir terakhir. Ajaran itu tidak lagi diajarkan melalui lisan, melainkan disamarkan dalam tembang, wayang, perumpamaan, dan simbol-simbol budaya. Tokoh-tokoh punakawan, kisah para wali, dan cerita rakyat bukan sekadar hiburan, tetapi wadah penyimpanan ilmu. Hanya mereka yang membaca dengan hati, bukan sekadar pikiran, yang mampu menangkap isinya. Dalam laku para wali, ilmu terlarang bukan ilmu hitam, melainkan ilmu yang terlalu terang. Terlalu terang untuk mata yang masih terbiasa dengan gelap, terlalu luas untuk jiwa yang masih sempit oleh kepentingan diri. Karena itu, menyembunyikan ilmu justru menjadi bentuk kasih sayang tertinggi melindungi manusia dari kesesatan yang lahir dari kesombongan spiritual. Pada tahap ini, para wali tidak lagi membahas siapa yang benar atau salah. Mereka hanya menjaga keseimbangan. Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung tidak dianggap musuh, tidak pula sepenuhnya dijadikan teladan umum. Mereka ditempatkan sebagai cermin bahwa jalan menuju Tuhan memiliki kedalaman yang tidak semua orang sanggup menyelam. Episode ini menjadi penanda bahwa konflik bukan terletak pada ajaran, tetapi pada kesiapan manusia menerimanya. Dan di balik semua itu, para wali memahami satu kebenaran besar. Ilmu tertinggi bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dipikul dengan kerendahan hati. Tabir itu pun tetap terjaga hingga kini, menunggu zaman di mana manusia tidak lagi mengejar ilmu untuk merasa paling benar, tetapi untuk benar-benar mengenal dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Setelah kabar tentang ajaran Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung menyebar semakin luas, gelombang penolakan pun mencapai puncaknya. Para ulama istana, pemuka pesantren, dan penguasa wilayah mulai memandang dua tokoh ini bukan lagi sebagai pencari hakikat, melainkan ancaman terhadap tatanan agama dan sosial. Bukan karena mereka mengajarkan kekufuran secara terang-terangan, tetapi karena ajaran mereka menyentuh wilayah paling sensitif, makna keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Ajaran tentang penyatuan hamba dengan kehendak ilahi disalahpahami sebagai klaim ketuhanan. Kalimat-kalimat simbolik yang lahir dari pengalaman batin yang dalam dipatahkan dengan hukum lahir yang kaku. Disinilah konflik sesungguhnya terjadi. Bukan antara iman dan kufur, tetapi antara bahasa batin dan bahasa syariat lahir. Syekh Siti Jenar memahami bahwa makna hakikat tidak bisa ditelan mentah oleh semua orang. Ilmu ini bukan untuk memperingan ibadah, tetapi justru untuk mematikan ego sepenuhnya. Namun, sebagian murid yang belum matang menafsirkan ajaran itu secara dangkal, lalu menyebarkannya tanpa adab dan kesiapan. Inilah celah yang membuat fitnah tumbuh subur. Syekh Jangkung, yang sejak awal bergerak di jalur sunyi dan tertutup, mulai merasakan tekanan serupa. Murid-muridnya diawasi, langkah-langkahnya dibatasi, dan namanya mulai disebut dalam bisikan sebagai pemilik ilmu yang berbahaya. Bukan karena ilmunya mengajarkan pemberontakan, tetapi karena ilmunya membuat manusia tidak takut pada kekuasaan selain Tuhan. Para wali berada dalam dilema besar. Mereka memahami kedalaman ajaran Siti Jenar dan Jangkung, tetapi juga menyadari bahwa masyarakat belum siap. Jika ajaran ini dibiarkan tersebar tanpa pagar, akan terjadi kekacauan pemahaman. Jika ditekan dengan kekerasan, akan lahir luka sejarah yang panjang. Maka dipilihlah jalan paling pahit, membungkus kebenaran dengan tuduhan sesat. Bagi para wali ini bukan pengkhianatan, melainkan strategi menjaga umat. Ilmu hakikat tidak boleh menjadi konsumsi massal. Ia harus tetap hidup, tetapi tersembunyi, diwariskan hanya kepada mereka yang telah matang dalam syariat dan tarekat. Syekh Siti Jenar sadar bahwa posisinya telah berada di ujung. Setiap langkahnya kini diawasi. Setiap kata bisa menjadi alat pemusnah dirinya. Namun, ia tidak melawan. Ia tidak membantah secara terbuka. Baginya, orang yang benar-benar sampai pada hakikat tidak lagi sibuk membela diri. Syekh Jangkung pun memilih menghilang lebih dalam ke jalur sunyi. Ia tidak ingin ilmunya menjadi senjata politik,
atau alat perpecahan. Baginya, kebenaran sejati tidak perlu diumumkan. Ia akan menemukan jalannya sendiri. Episode ini menjadi titik genting saat ilmu tidak lagi diuji oleh Tuhan, tetapi oleh manusia. Saat kebenaran harus bersembunyi agar tidak membakar mereka yang belum siap menerimanya. Dan di balik semua tuduhan itu, rahasia terbesar justru semakin dijaga, bukan untuk menghilangkan kebenaran, tetapi untuk menyelamatkannya. Setelah peristiwa besar yang mengguncang para wali dan murid-muridnya, nama Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung semakin sering dibicarakan dalam bisik-bisik sunyi. Bukan di pasar, bukan di mimbar, melainkan di ruang-ruang batin para penuntut ilmu. Ilmu yang mereka bawa bukan lagi sekadar ajaran, melainkan cermin yang mampu memperlihatkan hakikat terdalam manusia, dan justru karena itulah ia menjadi sangat berbahaya. Para wali memahami satu hal penting. Tidak semua kebenaran boleh dibuka sekaligus, sebab kebenaran yang jatuh ke hati yang belum siap bukan akan membebaskan, melainkan menghancurkan. Ilmu yang diajarkan Syekh Siti Jenar tentang penyatuan hamba dengan kehendak ilahi, serta ajaran Syekh Jangkung tentang perjalanan batin melampaui bentuk lahir, mulai menunjukkan dampak yang tak terduga. Ada murid yang semakin tunduk dan rendah hati, tetapi ada pula yang justru kehilangan batas, merasa telah sampai sebelum banner-banner berjalan. Di titik inilah, para wali mulai menyadari bahwa ilmu tingkat tinggi bukan sekadar persoalan benar atau salah, melainkan siapa yang menerima dan bagaimana ia memaknainya. Ilmu yang sama dapat melahirkan wali, namun juga bisa melahirkan kesesatan jika jatuh ke jiwa yang belum bersih dari ego. Maka keputusan besar pun diambil bukan untuk menghapus ajaran, melainkan menyembunyikannya dari khalayak luas. Sebagian manuskrip mulai disimpan di tempo-tempo tersembunyi. Sebagian ajaran hanya diturunkan secara lisan, dari guru ke murid dengan syarat-syarat batin yang sangat berat. Bahkan, ada ilmu yang hanya diajarkan melalui isyarat, bukan kata-kata, agar hanya mereka yang telah matang secara ruhani yang mampu memahaminya. Inilah sebabnya banyak ajaran Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung kemudian tampak seperti hilang dari sejarah, padahal sejatinya hanya ditarik dari permukaan. Syekh Siti Jenar sendiri telah memahami konsekuensi ini jauh sebelum konflik terjadi. Ia sadar bahwa ilmunya akan disalahpahami oleh banyak orang, namun ia tetap menyampaikannya sebagai ujian zaman. Sementara Syekh Jangkung memilih jalan sunyi, membiarkan ilmunya mengalir melalui praktik dan laku, bukan melalui perdebatan dan kata-kata. Keduanya berjalan di jalur yang berbeda, tetapi mengarah pada titik yang sama: pembebasan jiwa dari keterikatan palsu. Para wali tidak menghapus mereka dari sejarah karena kebencian, melainkan karena tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga umat agar tidak tenggelam dalam ilusi spiritual. Sebab ilmu tertinggi bukanlah untuk dipamerkan, tetapi untuk dipikul. Dan tidak semua orang sanggup memikulnya. Episode ini menjadi penanda penting bahwa rahasia terbesar dalam perjalanan rohani bukanlah ilmunya, melainkan kesiapan hati. Ilmu yang terlarang bukan karena ia sesat, tetapi karena ia terlalu tinggi untuk jiwa yang belum selesai mengenal dirinya sendiri. Setelah peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang tanah Jawa, nama Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung memang perlahan menghilang dari catatan resmi para wali. Namun, hilangnya nama tidak berarti hilangnya pengaruh. Justru sejak saat itulah, jejak ilmu yang mereka bawa bergerak di bawah permukaan sejarah, menyusup ke lorong-lorong sunyi pesantren, padepokan terpencil, dan laku batin orang-orang yang memilih diam. Para wali memahami satu hal yang sangat dalam: ilmu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diarahkan. Maka jalan yang dipilih bukanlah menghapus sepenuhnya ajaran Siti Jenar dan Syekh Jangkung, melainkan membungkusnya dengan lapisan-lapisan syariat, agar tidak disalahpahami oleh masyarakat awam. Ilmu hakikat yang terlalu cepat diserap tanpa kesiapan justru bisa melahirkan kesesatan, kesombongan spiritual, dan pengingkaran terhadap tatanan. Di berbagai wilayah Jawa, muncul orang-orang yang dikenal sebagai Wong Sepuh atau Tiang Linue. Mereka tidak mengajar secara terbuka, tidak menulis kitab, tidak mengumpulkan murid, namun kehadirannya membawa ketenangan aneh, seolah mereka menyimpan sesuatu yang tidak diucapkan. Konon, merekalah para penjaga senyap warisan ilmu batin yang pernah disentuh oleh Siti Jenar dan Syekh Jangkung. Ilmu itu tidak lagi diajarkan sebagai konsep manunggaling kaula gusti sekaramenta, tetapi sebagai laku panjang, membersihkan diri,
menundukkan ego, dan menempatkan diri sebagai hamba yang fana. Kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan tidak lagi dijadikan alasan untuk melampaui syariat, melainkan menjadi dasar kerendahan hati yang lebih dalam. Waktu berjalan, generasi berganti. Nama Siti Jenar sering disebut sebagai tokoh kontroversial, bahkan sesat, oleh sebagian orang. Namun di sisi lain, ia juga dipandang sebagai simbol pencarian hakikat terdalam oleh mereka yang memahami tasawuf Jawa. Syekh Jangkung pun dikenang bukan hanya sebagai wali yang aneh, tetapi sebagai penjaga keseimbangan antara syariat dan kebatinan. Para wali pada akhirnya berhasil menjaga keseimbangan itu. Islam berkembang luas di Nusantara tanpa harus memutus akar budaya dan spiritualitas lokal. Ilmu-ilmu batin tidak dihilangkan, tetapi dipagari, tidak ditonjolkan, tetapi dijaga agar tidak disalahgunakan. Dan di titik inilah rahasia terbesar itu berada. Ilmu terlarang bukanlah ilmu yang salah, melainkan ilmu yang diberikan pada waktu, tempat, dan manusia yang belum siap. Siti Jenar dan Syekh Jangkung bukanlah musuh para wali, melainkan bagian dari perjalanan besar Islam Nusantara yang penuh lapisan, kebijaksanaan, dan kehati-hatian. Hingga hari ini, kisah mereka tetap hidup, bukan untuk ditiru secara mentah, tetapi untuk dipahami sebagai peringatan bahwa perjalanan menuju Tuhan bukan hanya soal pengetahuan, melainkan kesiapan jiwa. Dan tidak semua kebenaran harus diucapkan dengan suara keras, sebagian cukup dijaga dalam diam. Waktu terus berjalan, dan sejarah perlahan menutup lembaran tentang Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung. Namun, meski nama mereka coba diredam, ajaran yang mereka bawa tidak pernah benar-benar lenyap. Ia tidak tercatat jelas dalam kitab resmi, tidak diajarkan terbuka di mimbar-mimbar besar, tetapi mengalir diam-diam melalui laku batin, melalui jalan sunyi yang hanya ditempuh oleh mereka yang berani menanggalkan ego dan kepentingan dunia. Para wali telah mengambil keputusan berat pada masanya, bukan karena kebencian, bukan pula karena ketakutan, melainkan karena tanggung jawab besar menjaga umat yang masih rapuh. Ilmu yang terlalu dalam, bila jatuh ke tangan yang belum siap, dapat berubah menjadi racun. Makrifat tanpa syariat bisa melahirkan kesesatan, sebagaimana syariat tanpa ruh bisa mengeringkan iman. Di titik itulah, ajaran Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung ditempatkan dalam batas sunyi, bukan dimusnahkan, melainkan disembunyikan. Namun sejarah membuktikan satu hal, ilmu sejati tidak bisa dibunuh. Ia hanya berpindah bentuk. Ajaran tentang penyatuan kehendak hamba dengan kehendak Tuhan, tentang kematian ego sebelum kematian jasad, dan tentang hidup sebagai kesadaran ilahi, tetap hidup dalam suluk-suluk Jawa, dalam pitutur para guru batin, dan dalam tradisi spiritual yang tidak tertulis. Ilmu itu menjelma bukan sebagai teori, tetapi sebagai laku diam, rendah hati, dan penuh tanggung jawab. Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung pada akhirnya tidak dikenang sebagai pemberontak agama, tetapi sebagai cermin ekstrem dari pencarian manusia kepada Tuhan. Mereka menunjukkan sisi terdalam Islam yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Sebuah jalan yang menuntut hancurnya identitas diri, runtuhnya klaim kebenaran pribadi, dan lenyapnya keinginan untuk dipuja. Dari kisah ini, satu pelajaran besar tersisa. Tidak semua kebenaran harus diumumkan, dan tidak semua ilmu harus diajarkan. Ada ilmu yang hanya layak dipelajari oleh mereka yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Ada rahasia yang justru menjaga iman manusia tetap utuh ketika ia tidak diketahui oleh banyak orang. Hari ini, ketika zaman berubah dan manusia kembali haus akan makna, kisah Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung muncul kembali bukan untuk mengulang konflik lama, tetapi untuk mengingatkan bahwa perjalanan menuju Tuhan memiliki banyak lapisan. Syariat adalah pintu, tarekat adalah jalan, hakikat adalah cahaya, dan makrifat adalah kesunyian terdalam. Dan di sanalah rahasia terbesar itu berada, bukan pada ajaran yang terlarang, melainkan pada kesiapan hati manusia untuk menerimanya.